Gemit Immanuel Oenisu, melayani dalam lingkup pelayanan klasis Kupang Barat. Nama ini sesuai dengan letak geografisnya, yakni di Kelurahan Oenisu, Kecamatan Kupang Barat. Berjarak kurang lebih 20 km dari Kupang dengan akses jalan yang cukup bagus. Perjalanan menuju Oenisu membutuhkan waktu kurang lebih 30-45 menit berkendara. Pandemi COVID-19 dan badai Seroja seolah memaksa gereja untuk beradaptasi dan keluar dari zona nyaman yang sangat berbeda dari biasanya. Siklon badai Seroja yang terjadi 4-5 April lalu tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tapi juga non-fisik. Kerusakan fisik yang dialami diantaranya rumah, ladang, hingga gedung gereja. Sedangkan kerusakan non-fisik seperti trauma masih dirasakan anak kecil dan lansia. Ketua UPP PAR Jemaat Immanuel Oenisu mengaku bahwa beberapa anak masih takut dan menangis jika langit mulai mendung, apalagi disertai angin. Menurutnya ini wajar dirasakan anak-anak karena malam itu mereka berlindung dalam kamar mandi yang sempit. Ada juga anak-anak yang basah kehujanan karena atap rumah mereka yang dibawa angin. Salah satu jemaat yang berhasil kami temui adalah Mama Petronella Bele, seorang peternak ayam. Ia mengatakan badai Seroja menghancurkan usaha miliknya tanpa meninggalkan jejak. 2 kandang ayam dengan kapasitas masing-masing kandang 3.500 ekor ayam hancur malam itu. Beruntungnya, malam itu tidak ada ayam dalam kandang. Meskipun demikian, ia mengaku kerugian yang dirasakan cukup berat. Biaya untuk membangun kembali kandang ayam menghabiskan ratusan juta. Perhatian yang diberikan gereja membuatnya menyadari bahwa ia tidak sendiri. Menurutnya, dalam keadaan seperti itulah Tuhan bekerja melalui pelayanan gereja. Gereja menyediakan bantuan berupa sembako meskipun dalam jumlah yang terbatas. Menurutnya, sikap bela rasa yang gereja tunjukkan berarti bagi kami saat itu. Kami menerima bantuan itu dengan menyadari betul akan keadaan gereja. Kami tahu bahwa gereja juga sedang dalam kondisi yang tidak baik, sehingga akan egois bila ia meminta bantuan yang lebih lagi dari gereja. Tidak berhenti di situ saja, Mama Pendeta terus melakukan kunjungan dan memberikan pastoral bagi semua jemaat. Salah satu keluarga yang juga mengalami kerusakan fisik akibat badai Seroja adalah Mama Marganita Timoli, seorang pedagang di pasar. Menurut pengakuannya, rumah tempat mereka tinggal mengalami hancur berat, sehingga malam itu hanya kendaraan dan surat-surat penting saja yang bisa mereka selamatkan. Selama 3 hari, mereka terpaksa tinggal di atas mobil. Tidak hanya kerusakan rumah, tapi juga ladang yang mereka pakai untuk menanam tomat
juga hancur diterpa angin. Kami membuat rumah darurat sembari membangun kembali rumah yang hancur. Kami bersyukur melalui gereja kami dikuatkan untuk kuat dan perlahan mulai bangkit. Selain Mama Marganita Timoli, Bapak Mesak Suni dan istri juga merasakan dampak seroja. Saat badai, atap rumah mereka terbawa oleh angin, sehingga mereka harus mengungsi ke rumah tetangga yang juga merupakan saudara mereka. Setelah keadaan dirasa sudah cukup aman, mereka bersama tetangga yang lain membangun rumah darurat sembari menunggu pembangunan kembali rumah mereka. Ketika ditanya mengenai tindakan gereja terhadap jemaatnya, mereka menjawab bahwa gereja sudah cukup tanggap dalam menolong jemaat. Ketua Majelis Jemaat Immanuel Oinesu, Pendeta Juliana Asrakanale STH, mengatakan bahwa setelah badai, gereja banyak melakukan program yang berfokus pada pemulihan secara fisik dan psikis. Mama Pendeta dalam perkunjungannya memberi ruang bagi jemaat untuk menceritakan situasi yang mereka alami. Melalui ruang inilah majelis jemaat menyadari dengan sungguh bahwa gereja perlu menyikapi situasi ini dengan serius. Gereja memang tidak bisa membantu banyak dalam hal materi, tetapi tidak berarti gereja lipat tangan melihat kondisi ini. Solidaritas gereja juga dinyatakan melalui aksi nyata orang muda di Oinesu. Mereka membantu masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk mengumpulkan barang-barang yang dapat diselamatkan, untuk mengungsi ke tetangga, dan membantu tim Satgas Seroja untuk membersihkan jalan dengan memotong dahan yang menghalangi jalan, serta menyediakan dan membiayai genset untuk kebutuhan bersama. Kehadiran gereja juga nampak dalam pembagian sembako bagi seluruh jemaat. Badai Seroja tidak hanya memberikan dampak bagi jemaat, tetapi juga bagi masyarakat di wilayah Oinesu. Gereja mengakui bahwa dirinya belum melakukan tindakan solidaritas keluar. Berdasarkan wawancara dengan MCH Gemit Immanuel Oinesu, mereka mengakui bahwa berkaitan dengan tindakan solidaritas keluar saat itu tidak terpikirkan. Mereka terlalu berfokus pada pemberian bantuan dan pemulihan keadaan jemaat. Kondisi keuangan yang tidak stabil juga membuat gereja tidak dapat melakukan tindakan tersebut. Kami menilai solidaritas yang dibuat gereja dipengaruhi oleh budaya masyarakat di Oinesu sendiri. Pengaruh budaya yang dimaksud ialah sikap gotong royong. Jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan Song, maka ini menjadi kekuatan bagi gereja untuk bersolider. Bahwa Allah yang mereka imani juga adalah Allah yang bersolider. Kelompok memaknai sikap berbagi dan berbela rasa yang masih terjaga di Oinesu, mencerminkan sikap Allah yang solider. Kelompok juga melihat solidaritas yang dilakukan gereja menggambarkan Allah yang turut menderita. Melihat kerugian besar akibat badai, gereja hadir dalam semangat untuk bertolong-tolong dan saling menanggung beban. Sayangnya, solidaritas Gemit Immanuel Oinesu masih pada taraf pelayanan diakonia karitatif. Ini belum cukup untuk membantu bahkan memberdayakan jemaat. Dapat dikatakan bahwa Gemit Immanuel Oinesu telah memenuhi panggilannya, meskipun belum seutuhnya. Solidaritas yang ditunjukkan gereja masih dalam taraf jangka pendek. Oleh karena itu, gereja masih perlu membenahi dirinya. Panggilan gereja untuk memberdayakan para jemaat dan bahkan solidaritas keluar menembus tembok-tembok gereja
masih belum dilakukan gereja saat ini. Ini menjadi tanda awas bagi gereja untuk mengingat kembali tugas dan panggilannya di tengah dunia.